Selanjutnya pada teknologi yang Fapro gunakan sendiri, terdapat perangkat lunak, bahasa pemrograman, sama framework. Dari ke atas dulu ke atas. Dari perangkat lunak sendiri, ada web browsernya. Web browser yang kami gunakan di sini ada Google Chrome dan Microsoft. Servernya sendiri, kami menggunakan Apache yang terdapat di XAMPP. Selanjutnya pada text editor sendiri kita pakai Visual Studio Code dan repositorinya menggunakan repositori lokal dan GitHub untuk melakukan kolaborasi. Dan bahasa pemrogramannya sendiri di sini ada kita menggunakan HTML, CSS, PHP, JavaScript, dan MySQL. Dan frameworknya menggunakan Laravel dan Bootstrap sebagai framework dari CSS. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu bagian pengujian. Pengujian yang kita lakukan di sini itu dengan metode dynamic testing, di mana pengujian dilakukan ketika program sudah dieksekusi atau dijalankan dengan membandingkan inputan dengan hasil outputnya. Seperti contohnya di sini skenario pada halaman registrasi, di mana kita menginputkan email dengan tanda add, dengan email tanpa add itu akan menghasilkan error message. Dan seperti juga pada jika user menginput password pada halaman registrasi dengan di bawah 8 karakter, maka juga akan memberikan hasil error message. Mungkin selanjutnya ke halaman login, berupa jika input email sesuai dengan data yang sudah tersimpan, maka akan berhasil ke halaman home. Namun jika email yang diinput tidak sesuai dengan data yang sudah tersimpan, maka akan menampilkan error message. Begitu pula juga dengan password. Selanjutnya ke halaman home. Jika user mengklik tombol pesan, maka akan diarahkan ke tombol detail product. Begitu juga jika user melakukan klik pada tombol nama profil, maka akan diarahkan ke halaman profil. Dan jika melakukan klik tombol keranjang, maka diarahkan ke tombol halaman keranjang. Selanjutnya pada halaman detail product, user dapat menginput ukuran barang yang ingin dipesan dan juga menginput jumlah barang yang ingin dipesan. Jika user tidak menginput jumlah barang yang menginput jumlah barang yang ingin dipesan, maka akan menampilkan error message. Selanjutnya pada halaman keranjang, user bisa membatalkan pesanan dan juga melakukan klik pada tombol checkout yang akan mengarahkan langsung ke halaman checkout berhasil. Yang selanjutnya lagi ada halaman edit profil, di mana user bisa menginput nama, email, password, nomor telepon, konfirmasi password, nomor telepon, dan juga alamat. Dan yang terakhir di halaman riwayat pemesanan, user dapat mengklik tombol kembali yang mengarahkan ke halaman sebelumnya, ataupun melakukan klik tombol detail yang mengarahkan ke halaman detail riwayat pemesanan. Selanjutnya. Baik, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan aplikasi web yang telah kami rancang. Kita asumsikan bahwa user belum memiliki akun, jadi kita user dapat melakukan proses registrasi, menginputkan nama. Pada alamat email ini, apabila user tidak mengisikan sesuai ketentuan, akan muncul alert menandakan bahwa email yang dimasukkan tidak valid. Apabila kata sandi yang dimasukkan kurang dari 8 karakter, sistem akan memberikan peringatan
agar user mengisikan lebih dari minimal 8 karakter. Nah, ini merupakan tampilan halaman awal apabila user berhasil uh, melakukan login. Nah, di halaman home ini terdapat katalog dari produk yang kami dijual oleh Fabro. Nah, di sini terdapat ket- uh, keterangan-keterangan dari produk. Semisal user akan melakukan pemesanan, user mengklikkan tombol pesan. Selanjutnya, user mengisikan jumlah pesanan yang akan dipesan. Misal pesan 1. Nah, setelah ini user akan diarahkan ke halaman checkout. Ini merupakan halaman checkout dari pembelian. Nah, semisal user membatalkan pesanan, user dapat menghapuskan ini. Kan hilang. Nah, jika user ingin melakukan proses pembelian, user dapat mengklik checkout. Oh, ini karena tadi kita belum mengisikan nomor telepon. Nah, ini merupakan halaman apabila user berhasil melakukan checkout. User dapat mengakses riwayat pemesanan juga. Ini merupakan halaman riwayat pemesanan dan dapat melakukan melihat detail pesanan yang sudah dipesan tadi. Lalu user juga dapat mengubahkan profil dari semisal menggantikan nama. Nah, berhasil. Setelah itu user juga dapat melakukan proses logout. Sekian dari kelompok kami. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari kami telah menciptakan web Hapro yang pada awalnya hanya toko offline dan hanya bisa diakses di Malang saja. Mungkin web ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja, bahkan dapat melakukan pemesanan sekalipun walaupun nggak di Malang. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari kelompok Roro Jonggrang ya. Ya, sudah presentasi dengan baik ya. Jadi untuk presentasi ini tidak ada tanya jawab ya. Jadi bisa dilanjutkan dengan kelompok berikutnya. Silakan. Ya, sama-sama ya. Yang di kelas ini ada atau yang di rumah yang daring juga silakan ya. Yang di Google Meet mau presentasi silakan. Dari kelompok mana ini? Tim apa? Kelompok 3. Ada namanya enggak? Enggak ada nama timnya. BEMWeb. Oh ya. Ya, ini berikutnya akan tampil dari tim BEMWeb ya. Yang di online kayaknya ada ya, silakan nanti di
saling bergantian ya dengan yang di kelas. Oh iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. sore Pak Agi dan teman-teman. Ya, selamat sore. Kami dari kelompok 3 pemrograman web yaitu kelompok BEM Web akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu website e-laundry. Proyek ini disusun oleh kami yaitu saya Francesca Fiera Leoni, kemudian 3 teman saya Sumartono, Johannes Christian P dan juga Ana Syifa Hanifah. Berikut merupakan latar belakang dari aplikasi website e-laundry ini. Jadi e-laundry merupakan sebuah aplikasi di bidang jasa cuci dan setrika yang tujuan utamanya adalah mempermudah pendataan dan pembukuan pemesanan laundry terhadap pelanggan yang menggunakan jasa cuci dan setrika tersebut dan juga pesanannya. Jadi user pada website ini adalah si penyedia jasa cuci itu sendiri. Kemudian kebutuhan-kebutuhan utama fungsional yang kami tentukan untuk ada di sistem kami adalah yang pertama untuk dapat menggunakan fitur-fitur yang ada pada website, sistem harus dapat menyediakan akun kepada pengguna dan juga pengguna harus melakukan login menggunakan email dan password untuk masuk ke dalam website. Kemudian sistem harus dapat menampilkan dashboard atau landing page bagi pengguna yang di sana menampilkan rekapitulasi data-data yang disimpan pada sistem. Kemudian sistem juga harus dapat digunakan oleh pengguna untuk memanajemen data pelanggan seperti menambahkan, menampilkan, mengubah, dan juga menghapus data-data tersebut. Terakhir, pada website, sistem harus dapat digunakan pengguna untuk menginput pesanan cucian milik pelanggan beserta menyimpan dan juga menampilkan status dari pesanan tersebut seperti apakah sedang dikerjakan, sudah selesai, atau sudah diambil. Untuk sitemap dari aplikasi atau ini kami sendiri akan dijelaskan oleh teman kami Hana. Kemudian ada sitemap. Jadi sitemap yang ada di website kami ini sebelumnya sitemap itu merupakan bagian yang memuat fitur atau yang ada di website. Jadi yang pertama di sini ada home, lalu ada login, kemudian pada login ini nanti memuat 3 fitur. Yang pertama ada dashboard, data transaksi dan juga laporan. Kemudian untuk subpage yang dashboard ada jumlah customer, laundry masuk, laundry selesai, dan laundry diambil. Kemudian yang data transaksi ada order masuk dan di sini juga ada tambah, itu merupakan untuk tambah orderan gitu. Terus yang kedua ada tambah order. Di sini juga nanti bisa menambah customer baru dan yang ketiga customer.
yang bisa juga menambah data customer yang akan diedit. Dan yang ketiga ada laporan. Oke, untuk selanjutnya teknologi yang kami pakai itu memakai framework Laravel dan juga Bootstrap untuk mengatur tampilan dari websitenya. Kemudian database-nya sendiri kami menggunakan MySQL di php-admin, dan juga bahasa yang kami gunakan untuk project ini kami mostly memakai PHP dan juga Blade PHP. Kemudian ada juga HTML, CSS, dan JavaScript yang kami pergunakan. Untuk demo dari websitenya boleh minta tolong untuk Sumartono untuk mendemokan. Baik, mungkin aku izin share screen ya. Baik, mungkin sebelumnya aku nyalain dulu. Sebelum kita ini juga kita udah harus ini ya, MySQL dinyalain, udah nyaman. Baik, ini ada tampilan home-nya. Di sini kita buat untuk e-laundry ya. Di sini kita biasa saja basic di home-nya. Kita kayak sedikit buat bridging solusi pakaian, dan juga ada mengapa kami dan lain-lain. Juga di sini juga kita menghadirkan live chat. Jika usernya ingin bertanya bisa langsung ini. Kita pakai live chat ini dari pihak ketiga, itu dari script.com ya, kalau salah. Mungkin nanti kalau misalkan login ke sini, bisa lifetime untuk dalam keadaan misalkan untuk ingin bertanya kepada Anda laundry-nya udah selesai atau belum gitu, dan masuk ke dalam juga. Mungkin seperti itu, dan terus kita akan masuk ke dalam loginnya. Sebelumnya udah ke login ya, bentar dulu. Saya logout dulu. Masuk login lagi. Login di sini saya udah buat untuk mempercepat waktu. Passwordnya 8 ya, minimal 8. Saya bikin 1 sampai 8. Login di sini nanti bisa memuat dari jumlah customer yang sudah mau order ya dari laundry itu sendiri. Nanti kalau misalkan ada customer baru, bisa ditambahin aja data dari ininya, tanda customer. Misalkan Jojo, Jalan Sigura-gura, nomor teleponnya asal aja ya, gendernya laki-laki. Kebalik. Ini jojo@gmail.com. Tambah, dan nanti akan masuk dalam data customer-nya. Nanti kalau misalkan orang itu datang dan ingin order ya, untuk dalam keadaan ingin laundry, nanti bisa dicari aja namanya siapa, di add, terus pilih namanya Jojo, pembayarannya bisa transfer atau tunai. Mungkin ini baru sekilas cuma hanya pilihan aja ya, untuk lebih transfernya itu untuk rekeningnya belum saya bikin juga. Dan untuk jenis pakaiannya ini ada baju, beratnya misalkan 5 kilo, belum bayar misalkan, diskonnya nggak ada, kita tambah. Nanti akan masuk ke dalam sebuah orderan masuk di dalam dashboardnya ya. Nanti kalau misalkan orangnya itu belum bayar, baru hanya menaruh saja, nanti bisa nggak apa-apa, nanti bisa teringkut juga di sini. Cuma misalkan bajunya udah kelar, nanti bisa ke action, pilih kalau misalkan bajunya udah dibayar, tinggal di save. Nanti prosesnya bilang aja sudah selesai atau sudah diambil. Seperti itu, dan juga ada laporan semuanya ya, laporan dari transaksi yang sudah dibuat. Nanti bisa dilihat buat adminnya ini, bisa ngeliat oh ada si Didin udah bayar, transfer, dan lain-lain. Dan ini akan terus tambah ya, sudah saya bikin ini juga. Terus dari ini mungkin masuk ke database ya, saya juga buat dari MySQL pakainya.
Dan kami pekerjaannya melalui GitHub sih untuk melakukan pengerjaan bareng-bareng. Dan di profilnya juga bisa diubah, bisa ngedit ya, ngedit baik dari nama-namanya, email, atau misalkan yang perlu diperbaiki gitu. Dan password juga bisa diubah di sini. Tadi kan 1 sampai 8 ya. Aku ubah jadi 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Sorry, ini harus ini. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Dan match. Dan langsung masuk ke database ya. Cuma database ini saya udah bikin enkripsi buat dari PHP-nya sendiri, buat menjaga sekuritas dari passwordnya. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Oke, aman. Mungkin sekian dari untuk demonya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi teman-teman yang ada di kelas. Silakan. Kira-kira sekian presentasi kelompok kami mengenai website yang telah kami buat, yaitu e-Laundry. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih kelompok BEM Web ya. Ya, telah presentasi dengan baik sekali. Berikutnya silakan saya prioritaskan yang hadir di kelas ini. Oke, ya. Silakan kelompok yang lain yang di di Google Meet ya, yang hadir daring. Silakan yang sudah siap ya. Oh, kelompoknya. Oh iya, silakan Mas. Maaf, saya terlewat kan tadi ya. Silakan. Dari tim apa nih, Mas? Apa? Sky Blue. Sky Blue ya. Jadi ini sekarang yang tampil adalah dari tim Sky Blue ya. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan kami dari tim Blue Sky. Kami akan memaparkan bagaimana hasil progresan kami terkait proyek mata kuliah proyek akhir di mata kuliah pemrograman web ini. Jadi untuk kelompoknya sendiri ada saya Ibrahim Sambata Sarbon, kemudian ada Mas Muhammad Davin Firmansyah, ada Mas Muhammad Syadi Reza Putra dan Mas Simon Bukama. Untuk latar belakangnya sendiri saya serahkan ke Mas Davin untuk pemaparannya. Terima kasih. Untuk pada latar belakang perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menjadikan suatu kebutuhan di setiap kantor pemerintah, rumah sakit, sekolah, bahkan rumah tangga. Dalam melakukan pekerjaan mereka sangat tergantung pada komputer. Sistem informasi sendiri merupakan suatu sistem pada suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Dengan adanya sistem informasi, masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat. Berdasarkan uraian di atas, kami kelompok Blue Sky memilih mengembangkan
aplikasi klinik medis berbasis web untuk memudahkan klinik dalam mengolah data dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perancangan sistem informasi klinik ini hanya dapat digunakan oleh admin, dokter, dan pasien. Dalam pengembangan aplikasi ini, pasien dapat melakukan reservasi dan pengambilan resep. Di sisi dokter, dokter dapat melihat informasi detail terkait sebuah reservasi yang sudah dibuat oleh pasien dan mengirimkan data resep ke database. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada sitemap. Jadi pertama pengertiannya dulu. Pengertian sitemap adalah file yang berisi daftar semua halaman penting dari sebuah website. Nah, jadi sitemap dari kelompok kami, yang pertama ada landing page. Nanti yang akan menampilkan ada pilihan untuk login pasien, dan juga login dokter, register pasien, dan juga dashboard. Lalu pada dashboardnya akan menampilkan reservasi, resep, dan akun. Di dalam reservasi nanti user bisa melakukan daftar reservasi dan juga mengisi form reservasi. Kemudian pada resep nanti dokter akan membuat resep sesuai permintaan dari user. Kemudian pada akun nanti bisa menampilkan profil dan juga history reservasi dari user. Berikutnya untuk teknologi yang digunakan akan disampaikan oleh rekan saya Reza. Ya, kalau selanjutnya yaitu ada teknologi yang kami gunakan. Jadi untuk frameworknya kami menggunakan Laravel karena bisa mempermudah pengembangan produk kami ini dengan konsep model view dan controllernya. Kemudian untuk database-nya kami menggunakan MySQL yang dibundle dengan XAMPP dan mengatur database-nya kami menggunakan PHP MyAdmin. Selanjutnya fitur teknologi tambahan yang kami gunakan itu untuk autentikasi login dan register kami menggunakan Laravel Breeze. Komponen ini kemudian kami modifikasi agar bisa melakukan autentikasi dua model user yang berupa pasien dan dokter. Untuk tampilan front end-nya kami memodifikasi tampilan UI dari Breeze dan juga untuk tampilan-tampilan UI lainnya kami menggunakan Tailwind CSS untuk styling, Tailwind UI untuk komponen siap pakai dengan beberapa modifikasi yang kami buat. Kemudian kami juga menggunakan plugin Flowbyte untuk beberapa komponen seperti Deadpicker, dan yang terakhir Meraki UI untuk beberapa layout. Jadi secara keseluruhan teknologi yang kami gunakan yaitu ada Laravel, MySQL, Laravel Breeze, Tailwind CSS, Tailwind UI, Flowbyte plugin, dan Meraki UI. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Ibrahim. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan demo dari produk yang kami kembangkan ini. Jadi ini untuk dari sesuai dengan yang URL path-nya yang kami sediakan di dalam dokumennya. Untuk halaman pertama atau bagian welcome page-nya yang dari Laravel kami modifikasi untuk sebagai landing page dari website kami. Jadi di landing page-nya ini ada beberapa informasi terkait produk yang kami kembangkan. Jadi ada beberapa intro, teks, dan beberapa kalimat-kalimat untuk mendeskripsikan produk apa yang website yang kami kembangkan ini. Jadi untuk pertama, di sini user bisa menekan langsung buat janji temu yang akan diarahkan ke halaman login jika belum memiliki akun, atau langsung ke dashboard jika sudah ada. Nah, pada saat ini saya akan mendemokan untuk melakukan register dari awal. Jadi misalnya ketika user membuka
halamannya mengklik tombol register di sebelah kanan atas, dia akan diarahkan ke halaman register yang dimana halaman ini sebenarnya sudah disediakan oleh Laravel Bridge-nya, tapi kami modifikasi sedemikian rupa agar sesuai dengan karakteristik produk kami. Jadi misalnya di sini saya akan isi beberapa field-nya dulu. Di sini saya menggunakan sebagai pengujian juga. Di sini field-nya itu sudah sesuai dengan tipenya masing-masing. Jadi ketika saya menggunakan misalnya extension tambahan, misalnya saya menggunakan fake filler di sini untuk mengisi setiap field-nya, dia akan terisi. Jadi setiap field-nya akan terisi sesuai dengan tipenya masing-masing. Jadi misalnya saya buat emailnya kembali. Kemudian di bawah passwordnya ini, di sini ada sebuah drop down. Jadi listnya itu di sini user bisa memilih, penggunanya itu bisa memilih akan membuat akun sebagai pasien atau sebagai dokter. Nah di sini misalnya jika dia sebagai pasien, klikkan sebagai pasien, kemudian ada jenis kelaminnya, ini laki-laki, kemudian mengatur usianya tersendiri 20 misalnya. Jadi ketika diklik, maka dengan bantuan dari Laravel Bridge-nya, aplikasi ini akan melakukan membuat sebuah akun baru ke dalam database-nya. Jadi jika diakses pada PHP MyAdmin, usernya itu sudah ada pada ini, pada baris ke-12. Kemudian lanjut untuk dari bagian fitur khusus untuk pasiennya. Di sini ada halaman dashboardnya. Untuk saat ini masih belum banyak yang terisi. Tapi di sini ada di bagian atas ada menu untuk navigasi ke halaman reservasi. Di sini fitur ini merupakan fitur untuk melakukan reservasi kepada setiap dokter yang ada yang terregistrasi dengan klinik Tahes ini. Jadi di sini bisa dilihat ada daftar dokter yang ada beserta dengan lamanya bekerja, lama karirnya. Jadi jika dilihat pada PHP MyAdmin, ada tabel dokter yang di sini berisi daftar dokter yang ada. Jadi jika kita menekan salah satu dokternya ini, jadi jika misalnya user ingin membuat reservasi dengan dokter yang ini, maka data terkait dokternya itu akan diarahkan ke halaman formnya ini untuk melakukan reservasi, di mana si penggunanya itu atau pasiennya bisa memasukkan data-data terkait pasiennya, bukan hanya dirinya sendiri, tapi bisa juga membuat reservasi untuk orang lain, misalnya keluarganya yang lebih tua atau yang sudah lanjut usia. Jadi misalnya di sini saya lanjutkan lagi menggunakan fake fillernya untuk mempercepat pengisian setiap fieldnya, dan ini juga untuk sebagai pengujian kalau setiap fieldnya itu sudah sesuai dengan tipenya. Dan di sini kemudian setelah setiap fieldnya itu terisi, user bisa menekan tombol kirim. Nah, setelah menekan tombol kirim, maka secara otomatis produk kami itu akan menyimpan data baris baru pada tabel reservasi. Di sini yang berisi tentang ID dari reservasinya itu. Kemudian ada ID dari pasien yang membuat reservasi. Kemudian ada foreign key-nya untuk ID dokter, dengan dokter yang mana dia membuat reservasi, dan data-data terkait reservasinya itu, baik itu dari nama, pesan, sampai tanggalnya. Setelah itu, misalnya user bisa melihat daftar reservasi yang sudah dibuatnya, misalnya dengan menekan tombol yang di kanan atas, dan masuk ke halaman daftar reservasi. Di halaman ini, user bisa melihat daftar reservasi yang telah ia buat dengan ciri-ciri, dengan informasi-informasi yang lainnya, misalnya nama, tanggal, dan statusnya. Jika reservasi masih dalam proses, maka dia akan berwarna merah seperti ini. Jadi jika diklik, user bisa masuk ke halaman formnya itu kembali lagi untuk memperbarui beberapa informasi terkait reservasinya. Setelah itu kita logout dulu untuk mengakses di bagian dokternya. Jadi misalnya di sini saya membuat reservasi dengan salah satu dokter di sini namanya Glenn John. Ini Glenn John adalah dokter yang sudah saya buat. Jadi ini bukan yang mock-up-nya gitu, jadi bisa diakses nanti. Jadi misalnya saya membuat reservasi dengan dokter Glenn John. Kemudian saya masukkan nama awalnya itu Kelly,
atau saya ganti aja. Nah, kemudian saya kirim. Nah, bisa dilihat di sini bahwa reservasinya itu sudah masuk ke dalam daftar reservasi. Di sini ada ditampilkan di mana reservasinya itu masih dalam proses. Nah, ketika kita masuk ke sebagai dokter, saya akan mencontohkannya itu. Di sini saya sudah membuat akun dokternya. Jadi dokter yang Glenn John tadi itu, saya coba masuk. Kemudian di sini kita pilih untuk login sebagai dokter. Nah, setelah itu produk akan membawa navigasi ke halaman dashboard dari dokternya itu. Jadi ini dashboard khusus untuk dokternya di mana ada jadwal dan resep yang bisa dia buat. Kemudian jika kita menekan jadwal dari dokternya itu, dokternya itu akan menampilkan daftar-daftar reservasi yang dibuat oleh para pasien dengan dirinya. Jadi misalnya kalau saya geser ke bawah, di sini ada reservasi yang tadi saya buat. Di sini ada Ibrahim Mata. Jadi ketika saya menekannya, saya sebagai dokter bisa melihat apa informasi-informasi terkait pasiennya itu, baik dari namanya, tanggalnya, kemudian keluhan atau gejala yang diberikannya. Di sini saya sebagai dokter bisa menekan tombol selesai untuk mengakhiri sebuah reservasi, dalam artian reservasinya itu sudah selesai. Jadi ketika saya menekan, maka akan muncul dialog selesaikan reservasi, saya oke. Maka secara otomatis daftar reservasi yang tadi itu sudah tidak ada dari halaman daftar reservasi. Sebaliknya, dari hasil reservasi itu tadi, si dokternya ini bisa memberikan sebuah resep atau pesan kepada pasien yang tadi itu. Jadi jika membuka halaman resep, di sini akan berisi daftar resep yang sudah diberikan sebelumnya. Di sini dia bisa memberikan resep baru ke pasien yang misalnya tadi pasien yang sebelumnya itu belum diberikan resep, maka kita bisa menekan tambahkan resep. Dan kemudian di sini kita bisa mencari daftar pasien yang tadi, di sini yang tadi ada, yang sudah selesai. Kita bisa tekan, kemudian kita berikan resep apapun yang kita sesuai yang dokternya mau. Di sini ada daftar keluhannya juga. Saya isi file filler aja lagi. Kemudian saya kirim. Nah, setelah daftar resepnya itu dikirim, maka resepnya itu akan muncul di halaman sini. Nah, kalau kita kembali lagi ke sebagai pasiennya, nah, ketika kembali sudah pada sebagai pasien yang tadi, kita bisa melihat di daftar reservasinya itu. Maaf, ini di sini di daftar reservasinya itu status dari reservasinya itu sudah selesai. Jadi ditampilkan di sini reservasi selesai dan bisa berikan warna hijau seperti itu. Nah, sebagai usernya itu dia juga bisa melihat daftar resep yang tadi diberikan. Jadi dia bisa mengecek di sini, maka akan muncul resep yang tadi saya bikin sebagai dokternya. Di sini ketika kita tekan, maka akan muncul tampilan secara detail apa pesan yang dari dokternya itu. Jadi mungkin itu saja dari produk kami untuk demonya. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Sebagai kesimpulan, mungkin kami berharap mungkin ini bisa kami pakai untuk kedepannya sebagai pembelajaran dalam mengembangkan suatu produk lagi, khususnya untuk yang bertipe software as a service kalau nggak salah. Nah, mungkin sarannya dari kelompok kami untuk kedepannya untuk produk yang bertipe seperti ada dua tipe role user atau user yang ada dua tipe role-nya seperti ini, ada pasien, ada dokter. Kami sarankan tidak menggunakan BRIS karena itu bisa ribet, soalnya kami sendiri sangat ribet untuk menerapkannya. Sarannya mungkin kami dapat informasi kalau bisa lebih baik menggunakan salah satu fitur dari Laravel-nya itu atau tambahan yaitu Laratrust yang bisa memiliki setiap usernya itu ada role-nya. Jadi mungkin itu saja dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih dari tim Blue Sky ya. Telah presentasi dengan sangat baik. Gimana Mas yang sudah siap?
Ya. Yang lain yang hadir di sini sudah presentasi semua ya? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman sekalian dan juga Bapak Agi. Kami dari kelompok Loteng akan mempresentasikan terkait proyek mata kuliah kami. Dan di sini kami anggota kelompoknya yang pertama ada Muhammad Farhan Fadilah, lalu ada Muhammad Abi Rifki, ada Adina Wati Hasim, ada Karmelita Angelika Sormin, dan terakhir saya sendiri yaitu Aryo Tejo Sumarto. Dan pertama-tama kami akan menjelaskan latar belakang yang akan dijelaskan oleh Abi. Baik, untuk latar belakangnya sendiri, gimana sekarang untuk saat sekarang teknologi itu sudah sangat berkembang pesat, yang akan merubah di setiap segala sektor, yaitu terutama salah satunya juga ada sektor keuangan. Contohnya di mana ada financial technology yang merupakan teknologi untuk mendukung layanan jasa keuangan atau mengatur keuangan. Nah, saat ini banyak sekali masyarakat yang beralih ke financial technology dikarenakan masyarakat sekarang ingin semuanya berjalan dengan praktis dan mudah tanpa ada batasan-batasan dan aturan yang ketat. Nah, untuk itu diadakan riset terkait financial technology ini, di mana menyatakan bahwa kenyamanan, keamanan, kesesuaian transaksi serta kemudahan dalam transaksi merupakan faktor yang mendukung pelaku UMKM untuk menggunakan fintech dan hal-hal yang berkaitan dengan faktor pendukung serupa. Nah, salah satu contoh fintech yang kita tahu yaitu ada Otoritas Jasa Keuangan, di mana OJK sendiri berfungsi untuk mengawasi pemerintah untuk mengatur sektor jasa keuangan. Nah, mungkin selanjutnya analisis kebutuhan bisa dijelasin oleh Aryo. Ya baik, untuk analisis kebutuhan yang pertama mulai dari kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan pengguna ini berfokus pada perangkat lunak yang akan dibuat. Dan di sini sistem informasi spend tracker mempunyai dua pengguna. Yang pertama ada administrator, yaitu pihak yang mengelola sistem pada sistem informasi spend tracker, yakni untuk menggunakan sistem ini untuk melakukan proses sebagai berikut. Yang pertama ada administrator dapat menambah, mengubah, dan menghapus data, dapat menambah, mengubah, dan menghapus password. Admin dapat memberikan permission juga. Lalu berikutnya admin dapat memberikan roles pada pengguna, dan terakhir admin dapat memperbarui profile user. Lalu berikutnya pengguna yang kedua ada user sendiri. User adalah pengguna dari website yang kami buat, yaitu Spend Tracker, yang dapat menggunakan semua fitur sebagai berikut. Yang pertama dapat melakukan login menggunakan email dan juga password, lalu dapat melakukan pembaharuan dari profilnya, lalu dapat melihat dan mengedit kategori pengeluaran yang mereka lakukan input itu. Lalu user dapat melihat grafik dari pengeluaran selama sebulan, dan yang terakhir user dapat menginput dana pengeluaran. Lalu selanjutnya ada kebutuhan dari sistem. Yang pertama sistem untuk pihak administrator, yaitu admin dapat melakukan login untuk masuk ke halaman administrator website untuk mengatur data-data dan informasi yang muncul di website, serta dapat melihat laporan transaksinya. Lalu berikutnya ada sistem untuk pengguna. Pengguna atau pengunjung yang sudah mendaftar dapat login dengan username dan password yang dimiliki. Jika belum menjadi anggota, maka dapat melakukan pendaftaran atau registrasi agar dapat menjadi anggota untuk melakukan login. Lalu berikutnya untuk sitemap akan dijelaskan oleh Enji.
Selanjutnya untuk sitemap di sini, yang pertama dari home akan masuk ke page login dulu, kemudian nanti akan masuk ke 3 fitur utama aplikasi, yaitu ada dashboard, kategoris, dan juga expense. Di dalam dashboard ini terdapat daily spend dan juga total spend. Kemudian di kategoris terdapat kategori list dan add kategori. Dan terakhir di expense ini ada kategori expense list sama add expense. Selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya ada desain dan implementasi. Yang pertama ada diagram use case. User sendiri itu mempunyai 5 fitur. Yang pertama login, yang bisa mengisi data diri dan menghasilkan sebuah verifikasi. Yang kedua adalah melakukan pembaruan profile, yang dimana user dapat mengisi data diri dan mendapatkan notif data terupdate. Lalu ada melihat dan mengedit kategori pengeluaran, yaitu ada login. Yang keempat ada melihat grafik pengeluaran, yaitu ia dapat menginput pengeluaran apa saja yang dia ingin inputkan. Lalu outputnya berupa grafik yang muncul sesuai hasil dari data yang telah diberikan. Lalu ada input dana pengeluaran, yang dimana dibutuhkan login dan masuk ke beranda dan menghasilkan data pengeluaran yang muncul. Lalu selanjutnya dijelaskan lebih detail lagi untuk skenario utama dari profile, yaitu yang pertama user membuka website spend tracker, lalu user masuk ke halaman login, lalu user memilih fitur registrasi akun dan melakukan input untuk seluruh data yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir otomatis masuk ke dalam beranda spend tracker. Skenario alternatifnya, yang pertama, user tidak dapat login karena email atau password yang diinput salah dan sistem akan menampilkan pesan user tidak tersedia. Alternatif yang kedua, yaitu user sudah memiliki akun sebelumnya sehingga dapat langsung melakukan login dan sistem akan mengarahkan ke beranda spend tracker. Untuk fitur yang kedua, login, skenario utamanya adalah user membuka website spend tracker, user masuk ke halaman profile, mengganti password dan data pribadi, lalu sistem melakukan verifikasi password yang diubah user, lalu user dapat melihat profile yang telah diupdate. Skenario alternatifnya yang pertama adalah user mengganti password yang sama dengan password sebelumnya dan sistem akan menampilkan pesan invalid. Yang kedua, user menginput elemen selain huruf pada kolom nama dan sistem akan menampilkan pesan invalid. Untuk fitur yang ketiga, edit, skenario utamanya yaitu user membuka website spend tracker, lalu memilih fitur kategori pengeluaran, mengedit pengeluaran, dan sistem melakukan pembaruan di kategori pengeluaran tersebut, dan user dapat melihat pembaruan dari data tersebut. Dan skenario alternatif yang pertama, user membuka list kategori yang masih belum dilakukan input data, dan sistem tidak akan menampilkan kategori apapun. Lalu ada fitur grafik. Skenario utamanya adalah user membuka website spend tracker dan memilih fitur grafik, dan sistem melakukan pembaruan grafik dan user dapat mendapat pembaruan grafik tersebut. Skenario alternatifnya adalah user melihat grafik dalam kondisi data masih kosong dan sistem tidak akan menampilkan grafik apapun. Yang selanjutnya adalah dana, yaitu skenario utamanya user membuka website spend tracker dan memilih fitur dana dan mengedit dana pengeluaran. Sistem melakukan pembaruan dana pengeluaran dan user dapat melihat pembaruan dana. Alternatifnya adalah user menginput elemen selain angka ketika mengisi jumlah dana pengeluaran dan hasilnya adalah sistem akan mengirimkan pesan invalid. Alternatif yang kedua, user memperbarui data yang masih kosong, namun sistem akan memberikan pesan bahwa data masih kosong. Yang selanjutnya, rancangan screen flow itu terdapat di Figma kami yang ada pada gambar tersebut, ada 4 sesuai fitur yang tadi saya jelaskan. Untuk rancangan basis datanya, kami gambarkan dengan 4
4 tabel. Yang pertama login dengan berisi ID user, integer, email, varchar, dan ada tabel kategori yang isi ID kategori dan berisi integrasi login email dan login ID user, dan ada variabel nama. Dan selanjutnya yang terhubung dengan login yaitu tabel profile, yang itu ada nama, ada login email juga, dan login email user, namun di sini ada tanggal lahir dan password. Lalu yang terakhir ada expense. Yang pertama ada ID expense, yang terhubung juga ada kategori ID dan kategori. Ada juga variabel lain kategori amount, name, description, dan expended. Lalu di bawahnya ada contoh tabel-tabel data yang sesuai dengan fiturnya masing-masing. Yang pertama login, ada email, password, dan ID user sesuai contoh datanya tersebut. Ada profile, nama, tanggal lahir, email, password, dan ID user. Lalu ada ID kategori, amount, name, description, dan expended untuk expense. Dan lalu ada kategori yaitu ID dan name, dan profil kembali karena dapat menginputkan banyak profil. Oke, untuk implementasinya sendiri kita menggunakan PHP yang dimana chartnya tersebut sudah. Ya maaf saya potong Mas ya. Ini langsung demo aja mungkin ya. Jadi implementasinya tidak perlu dijelaskan detail ya. Jadi langsung ke baik. demonya aja. Baik, apa sudah terlihat, Pak? Sudah, Mbak. Silakan. Oke, baik. Di sini mungkin saya akan menjelaskan dari sebelum masuk ke labs-nya. Jadi di sini saya akan masuk sebagai user. Di sini saya menggunakan tes. Dan seperti ini masuk saat login. Nah, saat login di sini yang pertama akan masuk ke dashboard. Nah, di dashboard ini ada daily spend yang berjangka 30 hari. Lalu di sini ada chart, yaitu pie chart yang menggolongkan berdasarkan kategorinya selama 30 hari. Dan di sebelah kanan ada total spend selama 30 hari. Nah, di sini pengguna bisa melihat grafik dari setiap pengeluaran yang dikeluarkan sesuai tanggal. Dan di sini juga ada total persenannya. Nah, untuk menambahkan total pengeluaran di sini akan masuk ke menu expense. Nah, ini contoh yang sudah diinputkan dan kita akan mencoba memasukkan kembali. Di sini menggunakan kategori yang sudah disediakan, misalkan di sini dates-nya juga bisa dipilih berdasarkan tanggal 30 hari ke belakang. Misalkan. Nah, di sini data bisa dilihat sudah berhasil masuk, dan apabila untuk cek, kita bisa langsung melihat dari menu dashboard. Di sini sudah ditambahkan. Nah, untuk detail tanggalnya kita harus mengklik dari bagian grafik tersebut. Dan rasio dari pie chart-nya juga berubah dan juga totalnya juga bertambah. Nah, di sini adalah menu kategori untuk menambahkan kategori. Dan bisa ada menu copy, ada menu untuk download, dan juga dalam bentuk download Excel maupun PDF dan print. Sama seperti pada menu expense. Sekarang kita akan coba masuk menggunakan admin. Nah, ini berdasarkan data yang sudah masuk. Di sini admin bisa
mengatur user, yaitu memberikan permissions, lalu mengatur roles, dan juga mengatur usersnya, melihat data users. Jadi di sini admin bisa menambahkan, mengedit atau delete user yang terdaftar. Lalu untuk roles, admin bisa menambahkan roles seperti ini. Jadi untuk misalkan users pertama bisa diedit untuk mendapatkan apa saja yang bisa dilihat atau dilakukan. Sekarang kita akan melihat ini. Nah, di sini ada satu roles yang dihilangkan, lalu bisa juga ditambahkan. Seperti ini. Nah, untuk permissionsnya ada banyak permissions. Di sini ada 26 permissions. Dan ini bisa diedit oleh admin. Untuk menu dashboardnya sendiri kurang lebih masih sama dengan user karena mengikuti data yang sudah masuk. Lalu bisa logout kembali. Sekian demo yang bisa saya jelaskan, Pak. Kembali ke teman saya. Baik, kalau begitu sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya tim Loteng sudah presentasi dengan sangat baik ya. Jadi dari data yang ada di saya masih ada kurang 2 tim lagi ya, tim dari Malang ya dua-duanya ya. Satunya Malang Strudel dan satunya lagi ada Kerangalam kalau nggak salah ya. Jadi karena waktunya sudah habis ya, jadi untuk perkuliahan hybrid ini 1 jam saja. Jadi untuk 2 tim yang tersisa akan dilakukan secara daring ya. Kita mungkin akan agendakan pekan depan ya dengan jadwal yang sama. Kan UASnya masih 2 minggu lagi ya. Ya, jadi minggu depan hari Selasa bisa join ke Google Meet ya. Kita akan menyaksikan bersama-sama dari tim Kerangalam dan tim Malang Strudel ya. Ya, jadi mungkin itu saja untuk pertemuan kita sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kehadiran dan partisipasinya. Saya akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.